Ini adalah headphone Malaria. Ini adalah headphone termasuk salah satu headphone agak high endnya Hyperman gitu ya. Bukan yang paling high endnya, tetapi headphone ini harganya udah 20 jutaan, dan menurut gua untuk harga segitu performanya sangat baik. Disclaimer dulu sebelum kita mulai review ini. Unit ini merupakan unit pribadinya si Brian. Dia beli pakai duit sendiri. Jadi review ini kita nggak ada afiliasi dengan brand atau store manapun. Jadi review ini sepenuhnya review jujurnya dari gua aja. Oke. Kita mau cover packaging apa segala macam dulu, bentar dong. Kalau lo mau skip berapa menit ke depan boleh juga, itu gue mungkin bakal tinggalin timestamp gitu ya buat lo skip ke suara, karena nggak banyak yang gue cover di sini. Jadi cepet aja. Ini build si Hyperman Aria menurut gue cukup bagus untuk headphone 20 jutaan. Walaupun finishingnya ada beberapa biji yang kasar, tapi kalau lo pegang menurut gue nih lumayan berasa kalau ini headphone premium gitu ya. Dia juga nggak banyak suara aneh-aneh, walaupun memang ada beberapa hal kecil seperti masalah kayak angsle-nya ini yang gua nggak tahu ini memang by design gitu ya atau enggak, tapi dia kayak goyang-goyang gini. Kalau misalnya memang by design ya sudah, kalau enggak menurut gua ini agak aneh gitu ya. Selain itu untuk padsnya terbuat dari macam gabungan dari blender sama kayak macam kayak kain suet pelur kind of ya. Dan setidaknya dalam pengalaman gue, padsnya si Hyperman Haria ini yang juga dipakai untuk Hyperman Ananda mestinya cukup tahan lama, kecuali kalau lu pakai kacamata. Unit ini kebetulan baru berapa bulan doang umurnya, dan Ananda gue udah lumayan lebih lama dibanding itu. Dan karena gue pengguna kacamata, padsnya sering kena ujung belakang kacamata gue, dan makanya udah mulai terkelupas gitu ya. Jadi mungkin kalau lu pengguna kacamata, lu hati-hatilah pakai si Aria ini gitu. Selain itu menurut gue untuk secara overall bentuknya, kalau lu pakai headphone ini kelihatannya agak aneh, kayak Frankenstein gitu ya. Tapi setidaknya headbandnya menurut gue cukup nyaman gitu, walaupun bentuknya aneh kayak gini. Untuk ukuran gue sendiri, kepala gue biasa gue pakai ukuran L atau XL untuk helm motor gitu ya, untuk ukuran kepala Asia. Dan gue pakai adjustment nomor 2, itu udah cukup nyaman si Aria ini. Jadi ya, menurut gue si Aria ini kayaknya bakal muat di banyak kepala orang. Selain itu untuk mekanisme swivelnya segala macam, gue nggak terlalu banyak komplain, nggak banyak bunyi aneh-aneh, dan kalau gue gerak-gerakin juga nggak ada bunyi kletak-kletak gimana banget gitu ya, no problem. Untuk masalah kabel dan box, ini kabel yang lu dapatkan, kabelnya ini menurut gue standar, oke lah, dia agak mikrofonik, agak kaku dikit, tapi it does the job. Jadi gue gak ada banyak masalah. Untuk kotaknya sendiri cukup gede gitu ya. Dalam kotaknya lu udah mendapat kayak macam manual apa segala macam. Terus dia ada kayak macam kotak case, presentation case gitu ya, yang bikin berkesan premium lah gitu ya. Yang mengingat harga 20 jutaan sih ya, gue gak heran sih, memang mesti sebegitu sih. Nah, dan ya, anyway, sekarang kita bisa mulai ngomongin masalah suaranya, dan kita mulai dengan overall suaranya si Hyperman Aria. Hyperman Aria ini overall menurut gue suaranya tuh lebih ke bright neutral gitu ya. Jumlah kuantitas bassnya rata, nggak ada elevasi gimana banget. Mid range-nya juga rata doang, dan ada sedikit elevasi di daerah treble. Oke. Dan untuk deskripsi lebih lanjut, kita mulai dulu dengan bass seperti biasanya. Si Hyperman Aria ini bassnya menurut gua kuantitasnya memang seadanya doang, netral gitu ya. Tapi extension sub bassnya tuh benar-benar bagus banget gitu ya. Ini mungkin termasuk salah satu headphone terbaik dalam masalah sub bass extension yang gue pernah dengar. Selain itu, kalau kita ngomongin masalah slam dan texture, menurut gue slam sub bass si Hyperman Aria ini cukup satisfying, cukup banyak gitu ya.
walaupun memang nggak sampai selevel headphone dan beberapa headphone dynamic, tapi menurut gue udah enak banget di sini. Untuk masalah kick dan punch juga hal yang sama terjadi. Kick and punch di HiFiMan Aria ini memang agak berbeda presentasinya dibanding kalau biasa dengerin headphone dynamic gitu ya. Si HiFiMan Aria ini tuh kick and punch bassnya tuh agak kayak ketahan dikit gitu ya. Memang sih nggak separah planar pada umumnya, tapi memang kalau bandingin sama headphone dynamic dia tuh berasa ketarik dikit aja gitu. Tapi menurut gue untuk planar di harga segini pun menurut gue ini udah bagus banget bassnya. Walaupun overall bassnya menurut gue agak kecepatan gitu ya, bassnya tuh lumayan cepat si HiFiMan Aria ini. Kadang gue pengen bassnya tuh malah agak pelan dikit gitu ya, tapi sebagai imbas baliknya bassnya si HiFiMan Aria ini nggak cepat ketinggalan, tapi walaupun dia cepat dia juga tetap memiliki tekstur yang benar-benar baik banget gitu ya, bagus banget. Layering dan separasi bassnya juga mantap banget. Selain itu overall control bassnya si HiFiMan Aria menurut gue mungkin termasuk salah satu yang terbaik, dan dia secara overall bassnya ini benar terkendali banget, nggak pernah bleber apa segala macem, no problem selama gue pakai si HiFiMan Aria untuk dengerin lagu-lagu segala macem. Selain itu bassnya si HiFiMan Aria ini tuh dia nggak ada bleed apapun ke mid range-nya, dan mid range ini juga yang kita bakal ngomongin berikutnya. Mid range si HiFiMan Aria ini itu gua nggak ada banyak komentar. Dia netral banget, dia nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Vokal cowok, vokal perempuan menurut gue suaranya lumayan oke. Bukan lumayan oke, menurut gue bagus. Entah kenapa gue dari kemarin tuh ngomongnya lumayan oke mulu. Menurut gue bagus gitu ya. Upper mids memang agak lebih agresif dikit gitu ya. Jadi mungkin kadang itu bakal kedengaran terlalu agresif buat beberapa orang. Tapi buat gue pun yang lumayan sensitif sama upper mid, gue gak terlalu mempermasalahkan upper midnya si HiFiMan Aria ini. Layering dan separasi dan detail overall di mid range-nya benar-benar mantap banget. Gue gak ada komplain apapun soal itu. So, ya. Untuk masalah si HiFiMan Aria, itulah begitu kita mulai ngomongin treble, itulah dimana gue mulai agak gimana gitu sama si HiFiMan Aria, karena treble-nya ini kadang bisa lumayan agresif, dia lumayan maju gitu ya. Gue kurang suka kadang, apalagi kalau udah banyak dengerin lagu-lagu dari YouTube kayak lagu-lagu yang kualitas mungkin kurang bagus gitu ya. Mungkin dia yang non remaster gitu, kalau lagu jadul apa segala macam gitu, dan kadang remaster pun masih lumayan parah. Ini mungkin tergantung juga sama lagu yang lu dengerin gitu ya. Dan ini juga tergantung banget sama setup lu saat ini, karena si Aria itu lumayan revealing akan setup, walaupun dia nggak picky amat gitu ya. Tapi kalau memang setupnya ada kayak decknya mungkin jelek apa segala macam, itu bakal jauh lebih berasa di si HiFiMan Aria dibanding kemungkinan headphone lainnya. Tapi dia nggak, dalam percobaan gue dia nggak terlalu peduli soal output impedance segala macam. Tapi anyway, itu keluar topik dari treble. Si treble si HiFiMan Aria ini benar-benar terkendalinya bagus banget, detail separasi sekali lagi top notch, no problem. Treble benar-benar cepet banget, nggak ada splashiness apapun segala macam, no problem. Extension juga menurut gue lumayan bagus gitu ya, no problem whatsoever. Selain dia treble itu agak kadang tuh suka agak tajam gitu ya, gue sebenarnya nggak ada problem apa-apa sama si treble HiFiMan Aria. Jadi selama lu dengerin lagu yang mungkin treble-nya nggak terlalu jelek gitu ya, menurut gue si HiFiMan Aria ini mungkin bisa mempresentasikan treble salah satu dengan cara yang sangat baik. Oke, next kalau kita mau ngomongin soundstage dan imaging, ini mungkin bagian dimana HiFiMan Aria itu benar-benar mulai menonjol banget dibanding kompetitornya. Si HiFiMan Aria ini tuh mirip kayak HD800, dalam artian dia tuh benar-benar luas banget, dan dibanding HD800 si HiFiMan Aria ini rasanya juga benar-benar tinggi banget suaranya.
Jadi kalau misalkan lu bandingin kayak lu di ruangan konser yang pendek dengan yang tinggi gitu ya, CFM area itu rasanya kayak lu dengerin konser di suara hall yang jauh lebih tinggi, tapi memang nggak seluas kayak si HD800. Tapi menurut gua si CFM area ini untuk masalah luas itu ada di posisi yang pas aja gitu ya. Kalau menurut gua kan HD800 tuh kadang suaranya agak kejauhan menurut gua. Rasanya itu terlalu luas malah kadang. Jadi agak nggak terlalu realistis. Si Aria tuh rasanya lebih realistis. Dan dia tuh suaranya benar-benar tinggi banget. Ini mungkin presentasi suara yang jarang sekali ditemukan. Setidaknya untuk sampai selevel si Aria ini, gue baru pertama kali ketemu di si Aria ini. Jadi menurut gue ini suatu pengalaman yang cukup menarik gitu ya. Terutama kalau lu dengerin lagu yang mumpuni, yang memiliki karakteristik seperti itu. Selain itu, selain presentasi soundstage-nya yang menurut gue benar-benar tinggi dan luas banget, imaging si Hypeman Aria ini juga menurut gue bagus banget. Si Hypeman Aria ini dalam testing gue, kalau gue main FPS dikit gitu ya, gue memang gak jago-jago amat masalah FPS, dan persepsi imaging gue agak berbeda dengan kebanyakan orang. Gue bisa mendapatkan akurasi kayak 30 derajatan yang benar-benar bagus banget menurut gue. Rata-rata headphone segala macam gue bisa denger kayak akurasi 45 derajatan. So menurut gue ini adalah lumayan bagus. Bukan lumayan bagus. Kenapa gue bilang lumayan bagus mulu? Bagus banget. Bagus banget. Nah, dan hal yang sama juga terjadi kalau lu dengerin lagu. Gue bisa mendapat akurasi imaging tuh 30 derajatan. Dan menurut gue itu bagus banget gitu ya. Selain dari itu, gue rasa untuk comparison segala macam kita ada buat sebelumnya, ada video kita bandingin dia si Hypeman Aria dengan vocal clear HD800 dan juga LCDX. Jadi kalau lo mau nonton video itu, kita bakal attach somewhere di video ini. Itu kita ada bahas kupas tuntas gitu ya, dibanding dengan headphone lainnya. So ya, menurut gue kayaknya itu aja untuk video ini. Jadi subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini, like kalau kalian like video ini, dan komen apa yang kalian pikirkan. So ya.